tentang Syarh Risalati Fadlil Islam. Hari ini, pagi ini pada halaman yang ke-153. Ya. Ini dalam pembahasan ma jaa fi ghurbatil Islam. Ya, bab yang datang menjelaskan tentang keasingan Islam. Wa fadlul ghuraba, dan keutamaan orang-orang yang asing. Ya. Setelah kita membahas ayat yang dinukil oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, kita melanjutkan beberapa pembahasan, yaitu tentang hadis-hadis yang beliau nukil yang berkaitan tentang al-ghuraba, ya, tentang Islam, yaitu hadis dari Abu Hurairah, di mana sahibul matan mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia adalah Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dawsi, marfu'an, di mana disebutkan bada'al Islamu gharibah. Islam bermula dengan asing, wa sayaudu kama bada'a gharibah, dan akan kembali asing seperti mana semula datang Islam. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Hadis ini rawahu Muslim dalam kitab sahihnya. Islam sebagaimana datang di saat itu sangat asing di tengah-tengah masyarakatnya, asing bagi mereka yang hidup di masa itu. Dimulai dengan hanya Nabi dan 2 orang, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam hadis sebelumnya, Abu Bakar dan Bilal, hurrun wa abdun. Kemudian berkembang dan terus berkembang. Nah, kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh sahibul matan, wa rawahu Ahmadu min hadithi Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala an, dari Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dia meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, wa fihi, dan dalam hadis itu disebutkan, qila, dikatakan, manil ghuraba. Manil ghuraba, siapakah orang-orang yang asing itu? Orang-orang yang asing itu dijelaskan, qala an-nuza'u minal qabail, yaitu orang-orang yang meninggalkan kabilah, orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya di saat mereka sudah rusak, tidak bisa lagi didakwahi, mereka tinggalkan. Untuk apa? Li'ila kalimatillah, menjaga dirinya. Orang-orang yang meninggalkan keluarganya, kemudian orang-orang meninggalkan kampungnya, bahkan negaranya, karena di situ sudah rusak. An-nuza'u minal qabail. Nah, kemudian inilah bagian pertama, siapakah al-ghuraba itu? Yaitu yang pertama, an-nuza'u minal qabaili. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain pula, orang yang asing itu siapa? Al-ghuraba itu siapa mereka? Ini yang kedua. Alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, yaitu orang-orang yang senantiasa baik. Orang-orang yang senantiasa baik di saat semua orang sudah rusak. Dia tetap istiqamah. Dia tetap menjalankan agama yang mulia sesuai dengan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saat itu kerusakan sudah merajalela, kesyirikan, kemungkaran, semuanya sudah menyimpang, maka dia tetap istiqamah, tetap baik. Di saat semua orang rusak, itu namanya siapa? Al-ghuraba. Itulah orang-orang yang asing itu. Ini yang kedua. Al-ghuraba itu adalah orang yang tetap asing di saat semua orang sudah rusak, dia tetap istiqamah. Wa rawahu Ahmad min tariqi Sa'd bin Abi Waqqas wa fihi, dalam riwayat Ahmad juga dari jalan tariq Sa'd bin Abi Waqqas, wa fihi, dalam hadis itu disebutkan, fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasada an-nas, maka beruntunglah di saat itu bagi orang-orang yang asing ketika manusia sudah rusak.
Wali Tirmidzi dalam kitab sunannya min hadits Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi, ya, dari bapaknya dan kakeknya, fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Ini penjelasan ghuraba yang ketiga, yaitu siapa mereka, maka beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang memperbaiki, ya, di saat orang-orang sudah merusak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ghuraba yang selalu menyuarakan untuk kembali kepada sunnah Nabi, untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kembali kepada sunnahnya di saat semua orang semua orang telah merusak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pegangannya tidak lagi kepada agama Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi yang menjadi pegangannya apa? Ada kebiasaan, kemudian perkataan orang-orang, dan melihat kebanyakan orang dan seterusnya. Bukan lagi yang dipegang itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga penjelasan manhumul gharaba, siapakah orang-orang yang asing itu. Yang pertama, an-nuza'u minal qabail, yaitu orang-orang yang meninggalkan kabilah mereka untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, orang-orang yang tetap baik di saat semua orang sudah rusak. Yang ketiga adalah alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, orang-orang yang selalu memperbaiki apa-apa yang telah dirusak orang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang untuk kembali kepada sunnahnya dan meninggalkan perkara bid'ahnya, ya kan? Mengajak orang untuk kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang hak dan meninggalkan sesuatu yang batil, ya, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang bid'ah. Berusaha orang-orang yang mengajak ini, merekalah al-ghuraba tersebut. Ikhwafillah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan dari apa yang sudah kita sebutkan dari hadis Nabi SAW tadi. Dia mengatakan hadza khabarun min Rasulillah SAW wa hadza khabarun min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknahu, apa makna ini semua ikhwafillah? At-tahziru minadh dhalal, ya, peringatan dari kesesatan. Nabi memberikan peringatan kepada kita, ya, agar kita tidak melakukan kesesatan. Wal hathu ala tamassuk bil Islam, sekaligus adalah anjuran dan perintah untuk berpegang teguh dengan Islam. Walau kana ahluhu qalilin, walaupun yang berpegang itu sangat sedikit. Jadi kita jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak kalau mereka tidak berpegang teguh kepada Islam, karena jumlah tidak menjadi standar kebenaran, tidak menjadi kunci satu kebenaran. Jumlah tidaklah menjadi kunci kebenaran. Banyaknya orang melakukan satu amalan, ya, itu bukan menjadi sebuah jaminan kalau itu adalah benar, kalau tidak disandarkan kepada dalil yang sahih, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis Nabi SAW tadi adalah peringatan dari kesesatan, dan sekaligus kita adalah anjuran untuk berpegang teguh dengan Islam yang mulia ini, walau hanya sekedar, ya, orang yang melakukannya sangat sedikit, tidak ada masalah. Lalu kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan beberapa perkataan dari Nabi SAW. Wa qawlu fatuba lil ghuraba, artinya apa? Hadza targhibun fi ay yakuna al-muslim ma'al ghuraba fi akhir zaman. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza targhib, ini adalah sebuah anjuran, motivasi. Fi ay yakuna al-muslim ma'al ghuraba,
fi akhir zaman, hendaklah kita menjadi muslim yang asing di akhir zaman bersama mereka. Ya, wala yadhaduhu fil Islam qillat ahli. Tidak membuat dia zuhud, ya, tidak membuat dia di dalam Islam ini walaupun sedikit orang yang berpegang teguh dengannya. Jadi jangan kita merasa kecil dengan jumlah kalau kita berada dalam kebenaran. Jangan pernah kita merasa ya sedikit lemah dengan jumlah karena sedikitnya orang yang berpegang teguh dengannya. Betapa banyak ya dalam sejarah Islam yang sedikit itu tetapi dia istiqamah, itulah yang akan Allah abadikan. Ya, itulah yang akan Allah abadikan. Ahmad di zaman dahulu juga ada, di zaman Ahmad Ibn Hanbal As-Sunni, ya, seorang As-Sunni. Di zaman itu ada Ahmad yang lain, Ahmad ibn Abi Du'ad. Tapi kemudian ya ini berbeda antara Ahmad yang pertama dengan Ahmad yang kedua. Ahmad yang pertama adalah yang menyuarakan sunnah Nabi, kembali kepada syariatnya, kembali kepada agamanya yang mulia. Tapi Ahmad yang satu lagi yang selalu mengajak kepada perkara bid'ah, penyimpangan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Ahmad yang dikenang oleh orang hari ini adalah Ahmad Ibn Hanbal As-Sunni, ya, yang merupakan menjadi sebab berpegang teguhnya dia dengan sunnah Nabi SAW. Allah abadikan namanya di dalam sebutan dalam sepanjang sejarah. Coba lihat, ketika di zaman kapanpun terjadi, ya, walaupun namanya sama, tetapi arah dakwanya berbeda, yang akan Allah abadikan namanya adalah mereka-mereka yang senantiasa mengajak kepada dakwah Islam yang benar, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh ikhwafillah, jangan merasa hina dan kecil dengan jumlahnya yang sedikit, tetapi kokoh di dalam kebenaran. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak jumlahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa tuba, nah, makna tuba qila hiya sajaratun fil jannah. Kata Shalih Al-Fauzan, tuba itu disebutkan bahwa dia adalah pohon di dalam surga. Wa qila, di antara maknanya juga hiyal jannatu nafsuha yuqalu laha tuba. Ada yang mengatakan juga maknanya bahwa tuba itu artinya adalah surga itu sendiri, bukan pohon di dalam surga. Wa qila hiya kalimatun thayyibah. Ada yang mengatakan di antara makna tuba adalah kalimat yang baik. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya tuba lahum wa husnu ma'ab. Ya, tuba lahum wa husnu ma'ab. Ra'ad ayat 29. Fillah. Hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud, di dalam hadis itu disebutkan adalah manil ghuraba. Siapakah orang-orang yang asing itu? Qala an-nuza'u minal qabail. An-nuza' jam'u nazi' wa nazi' wa huwa al-gharib alladhi naza'a an ahli wa ashirati. Al-gharib yaitu yang asing, yang meninggalkan keluarganya dan sanak familinya. Alladzina yakhrujuna 'anil awtan liiqamati sunaniddin. Orang-orang yang meninggalkan negeri mereka untuk menegakkan sunnah agama. Wal qalilu minan nasi may yahjur watanahu wa 'ashiratahu min ajli ila'i kalimatil haq. Kata Shalih Al-Fauzan, sedikit sekali orang-orang yang meninggalkan negeri mereka, keluarga mereka, untuk meninggikan kalimat al-haq. Wa min ajli nasri dinillahil haq. Ya, sedikit sekali orang yang meninggalkan negeri mereka untuk mendakwakan agama Allah yang al-haq, wa huwal Islam fi arja'il ma'murah, di muka bumi ini. Jadi ini adalah sebuah
Ya, pelajaran bagi kita ikhwafillah adalah anjuran untuk kita berdakwah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan negeri untuk menyebarkan dakwah, ya, menyebarkan dakwah. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ikhwafillah, alladzina yasluhun, ya, idza fasada an-nas, yakni makna hadis ini kata Shalih Fauzan, jaa fi wasfihim thalathatu awsaf. Ada 3 sifat yang menjelaskan tentang al-ghuraba itu. Yang pertama, an-nuza'u minal qabail. Ini yang pertama. Al-ghuraba itu siapa? An-nuza'u minal qabaili, yaitu al-afrad alladzina yahjuruna awtanahum fi sabili iqamati sunaniddin. Orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka, ya, di jalan Allah, di jalan dakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa hadza dalilun ala anna al-islam fi akhir zaman sayasiru ghariba. Ini menunjukkan dalil bahwa Islam di akhir zaman akan, ya, menjadi asing di tengah-tengah kaumnya. Al-wasfus tsani, sifat yang kedua tentang al-ghuraba itu siapa? Alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, yaitu orang-orang yang yasluhun. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, yasbiruna 'alad din, orang-orang yang sabar atas agama yang mulia ini. Wala yanzuruna li fasadin nas, mereka tidak melihat kepada kerusakan orang, tidak tergoda, tidak terpedaya dengan kerusakan orang, tidak rusak dia dengan kerusakan orang. Mereka tetap sabar. Wala yaquluna nahnu mithlan nas, mereka tidak mengatakan kami ini seperti orang-orang lain, ya. La nusbihu bainan nasi munfaridin, ya. Kami tidak bisa, ya, di antara manusia hidup, ya, sendirian. Kami ini makhluk sosial. Kami ini selalu berinteraksi dengan orang, ya, mau tidak mau kami juga, ya, ikut rusak di saat semua orang rusak. Nah, itu. Nutabi'in nas, kami ikuti apa yang mereka lakukan. Nutabi'il mujtama', dan kami menyesuaikan diri dengan masyarakat. Nah, nutabi'il balad, bahkan kami mengikuti bagaimana cara negara itu hidup. Wah, ini bukanlah perkataan seperti ini orang ghuraba, ya, bukan seperti ini, ya. Tapi haula'i, ya, yasbirun walau kanu qalilin walau khalafahumun nas, mereka tetap sabar, mereka tetap berpegang teguh, mereka tetap istiqamah, ya, walau jumlah mereka sedikit, ya, di saat semua orang menyelisihi kebenaran. Yasluhuna idza fasada an-nas wala yafsuduna ma'an nas, mereka baik di saat semua orang rusak dan mereka tidak rusak bersama mereka. Tidak hanyut dengan kemaksiatan mereka. Tidak, ya, menjadi orang-orang yang lalai dengan kelalaian orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah orang ghuraba itu. Ya, hari ini kita merasakan bagaimana, ya, hidup di zaman seperti kita hari ini, di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dan di tengah-tengah orang yang sudah mulai melenceng dari syariat Islam. Maka kita tetap berusaha istiqamah, berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin kaunuhum yasluhuna bainan nas hadza yahtaju ila sabr wa thabat wa thiqatin wa ma'rifah. Namun, ya, ketika seseorang berada di sebuah komunitas yang rusak dan dia tetap berusaha untuk baik, maka ini butuh kepada kesabaran, butuh kepada kekuatan, butuh kepada, ya, ilmu dan kepercayaan yang kuat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ada, ya. Jangan kita, ya, menjadi orang yang cepat menyerah. Kita berusaha untuk sabar. Hari ini misalnya contoh, ya, di saat semua orang hari ini semua punya rumah. Semua punya rumah. Gitu kan. Semua punya rumah dengan mudah. Hanya DP sekian rumah dapat. Ya, tapi kita bersabar untuk tidak mengikuti cara mereka.
Ya, dengan DP yang sangat ringan kita punya rumah. Kita punya rumah karena kita melalui melalui bank misalnya. Tapi teman-teman yang ada di sekitarnya, antum kapan lagi punya rumah? Saya tetap seperti ini walaupun saya tidak punya rumah, tapi saya tidak melanggar aturan Allah. Ya zaman sekarang ini, kalaulah tidak kita pakai bank, ya kapan lagi kita akan punya? Nah, ingat itu. Antum jangan tergoda. Jangan tergoda. Karena itu adalah riba. Walaupun dia punya rumah yang sangat indah, tapi dia hidup dalam riba. Yang dilakukannya adalah riba. Itu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat semua orang sudah punya mobil, hati kita pun ingin rasa membeli mobil. Ya. Apalagi ada dealer-dealer yang menawarkan dengan DP yang sangat murah, ringan sekali. Rasanya terjangkau untuk memberikan DP bahkan bulanannya, ansurannya. Ya. Datang seseorang dari perwakilan yang menawarkan itu kepada kita misalnya. Lalu semua orang mengambil mobilnya. Ini kesempatan. Ya, kesempatan untuk bisa punya mobil. Dan setelah dihitung rasanya kita punya kemampuan untuk mengansur bulanannya. Tapi kita tetap tidak mengambil hal itu karena kita takut kepada riba. Walaupun semua orang tetap sudah punya mobil, kita tetap punya motor, tak ada masalah. Karena kesederhanaan di dalam sunnah menjaga diri dari perkara-perkara hal yang dilarang Allah itu jauh lebih utama. Kumpulkanlah pelan-pelan. Semoga satu hari nanti Allah berikan kemampuan kepada kita punya rumah ataupun punya kendaraan, mobil dan seterusnya. Hari ini banyak godaan Pak Yogi ya. Kalau nggak punya pakai dana bank, dana siapa lagi? Emang ada saudara kamu yang mau membelikan atau meminjamkan dengan dana seperti itu? Ini dan begitu seterusnya. Dia tetap berusaha istiqamah, sabar dan tetap berusaha tidak melakukan perkara riba walaupun semua orang sudah hanyut di dalam perkara tersebut. Maka itulah Syekh Shalih Fauzan mengatakan kaunuhum yasluhun, orang tetap baik di saat semua orang sudah rusak. Ini sangat dibutuhkan yang namanya amunisi kesabaran, dibutuhkan amunisi keyakinan kepada Allah dan ilmu di dalam menjalani perkara tersebut. Wal wasfus tsalis, adapun sifat al-ghuraba yang ketiga, yuslihuna ma afsada an-nas, yakni yakununa salihina fi anfusihim wa yuslihuna ma afsada an-nas bid-da'wati ila Allah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ta'limul khair, yuslihuna ma bistita'atihim wala yaskutun. Ini yang ketiga ini, dia selalu berusaha. Dia tetap menjadi orang yang saleh dari diri mereka, dan bukan hanya saleh untuk diri, tetapi dia berusaha untuk mensalehkan orang lain, berusaha untuk memperbaiki orang lain dengan cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan amar ma'ruf, melarang kemungkaran, dan selalu berusaha mengajarkan orang kebaikan, ilmu, berusaha untuk memperbaiki orang sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka tidak diam, tidak apatis, tidak berpangku tangan. Dia ada usaha untuk memperbaiki orang. Inilah tiga makna al-ghuraba. Yang pertama adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka untuk menegakkan dakwah Allah. Yang kedua, orang-orang yang tetap baik di saat semua orang sudah rusak. Yang ketiga yaitu orang-orang yang selalu berusaha berdakwah, mengajarkan orang kebaikan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan berusaha memperbaiki manusia sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kapasitas mereka. Mereka tidak diam. Jadi berusaha memperbaiki agama yang telah dirusak oleh orang dengan menjelaskan yang hak, menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhwafillah rahimakumullah yang mesti kita pahami bersama. Warahu Ahmad min tariq Sa'd bin Abi Waqqas wa fihi fatuba yawma idzin lil ghuraba idza fasada an-nas. Artinya apa?
idza fasada an-nasu la yathbutu 'ala al-haq illa man kana 'indahu iman wa yaqin wa quwwah. Kata Shalih Al-Fauzan, bahwa ketika semua orang sudah rusak, tidaklah berada di atas al-haq kecuali orang-orang yang ada pada dirinya keimanan, keyakinan, kekuatan. Wa illa fa innahu yanjarif ma'an nas, kalaulah bukan karena tiga hal itu, ya keimanan, keyakinan, kekuatan yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan tetap hanyut, ya rusak bersama orang fadha'iful iman, orang-orang yang lemah iman, muza'za'il iman, atau orang yang imannya goyah, atau qalilul fiqhi, sangat sedikit pemahamannya, wal ilm yanjarif ma'an nas, maka dia akan terseret masuk dalam kerusakan manusia. Jelas ya? Kita butuh keyakinan, keimanan, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa kita sabar, untuk bisa kita kuat di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala di zaman yang penuh dengan fitnah dan keterasingan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa, ya, berdakwah, terus berdakwah di dalam menjalankan, ya, kebaikan-kebaikan dan menyebarkan, ya, Islam yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari majelis kita, dan Allah berikan manfaat dari ilmu yang kita ambil dan kita pelajari bersama, dan semoga Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara